Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Sebelum belajar, mari kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu memahami sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami komposisi utama penyusun sel. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Anak-anak, apakah kalian suka es krim? Pasti suka ya. Tahu nggak sih es krim yang kita makan terbuat dari apa? Ya, es krim yang kita makan tersusun dari susu, dari gula, dari coklat, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan es krim, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia juga terdiri atas unsur penyusunnya. Seperti apa unsur penyusunnya? Mari kita lihat. Mari kita amati katak berikut ini. Katak yang sudah dibelah, di dalamnya ada struktur penyusunnya. Ada jantung, kemudian ada pankreas, ada paru-paru, ada lambung, usus, dan liver. Kalau kita teliti lebih jauh lagi, maka struktur itu di dalamnya ada unit yang lebih kecil lagi. Dengan demikian, untuk membentuk suatu organisme makhluk hidup itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan itu membentuk yang namanya organisasi kehidupan makhluk hidup. Seperti apa alurnya? Nah, ini adalah alur terbentuknya organisme. Dimulai dari sel, kemudian akan membentuk jaringan, dari jaringan akan membentuk organ, dari organ akan membentuk sistem organ, dan dari sistem organ akan membentuk organisme. Kita akan membahas pertama-tama dari mulai sel. Yang pertama adalah sel. Sel adalah satuan atau unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi sel itu bentuknya sangat kecil, sehingga kita harus menggunakan mikroskop untuk mengamatinya. Nah, orang yang pertama kali mengamati sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Yang perlu kalian ketahui ada sel berdasarkan strukturnya. Dibagi menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaannya, pada sel prokariotik itu strukturnya masih sangat sederhana. Dia tidak memiliki membran inti, sehingga inti selnya tersebar di dalam sitoplasma. Sedangkan sel eukariotik itu sudah memiliki membran inti, sehingga inti selnya diselimuti oleh suatu membran. Perbedaan yang lainnya adalah kalau sel prokariotik itu terdapat pada organisme uniseluler, artinya organisme yang terdiri atas satu sel. Sedangkan sel eukariotik itu terdapat pada organisme multiseluler atau organisme yang tersusun atas banyak sel. Bagian-bagian sel. Komposisi atau bagian utama sel itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel ini letaknya di yang paling luar, yang berfungsi untuk membantu dan mengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Kemudian di dalamnya ada sitoplasma yang berisi cairan, yang di dalamnya terdapat organel-organel sel seperti ribosom, badan Golgi, mitokondria, vakuola, kloroplas, dan lain sebagainya. Fungsi dari sitoplasma ini adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Berikutnya adalah inti sel.
Inti sel ini adalah organel sel yang paling besar yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Nah, apakah sel hewan dan sel tumbuhan itu sama? Mari kita lanjut ya. Bedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Mari kita lihat yang pertama, bahwa sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Yang kedua adalah vakuola berukuran besar dan permanen itu pada tumbuhan, sedangkan pada hewan vakuolanya berukuran kecil dan tidak permanen. Perbedaan yang ketiga adalah bahwa sel tumbuhan itu memiliki plastida, dalamnya ada kloroplas. Kita tahu bahwa tumbuhan itu mampu melakukan fotosintesis karena dia memiliki kloroplas. Sedangkan sel hewan itu tidak memiliki plastida, sehingga hewan tidak bisa berfotosintesis. Perbedaan yang lain, sel tumbuhan itu tidak memiliki sentriol, sedangkan sel hewan itu memiliki sentriol. Lanjut ke jaringan. Nah, sel-sel yang sudah kita bahas tadi itu ketika berkumpul dengan bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Nah, apakah jaringan hewan dan tumbuhan sama? Mari kita lihat ya. Pertama adalah jaringan pada hewan. Kita lihat ya, jaringan pada hewan itu adalah jaringan saraf, kemudian jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan darah. Sedangkan pada tumbuhan itu terdapat jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Kemudian jaringan yang lain adalah jaringan permanen atau dewasa. Di dalamnya ada jaringan pengangkut, floem, xilem, kemudian jaringan epidermis, kemudian endodermis, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah organ. Organ adalah suatu bagian yang tersusun dari kumpulan jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Jadi, jaringan-jaringan yang sudah kita bahas tadi itu akan berkumpul untuk melaksanakan fungsi tertentu. Misalnya yang pertama adalah organ pada tumbuhan. Ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Kita ambil contoh misalnya daun. Di dalam daun itu tersusun atas jaringan-jaringan yang berkumpul untuk melaksanakan fungsinya, yaitu melaksanakan fotosintesis. Di dalam daun terdapat jaringan epidermis, ada epidermis atas, ada epidermis bawah, kemudian ada jaringan tiang, ada jaringan pengangkut, xilem, floem, dan jaringan bunga karang. Berikutnya adalah organ pada manusia dan hewan. Organ pada manusia dan hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ bagian luar contohnya ada tangan, kaki, mata, dan lain sebagainya. Sedangkan organ bagian dalam itu ada jantung, hati, usus, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh misalnya ada organ mata ya. Di dalam mata itu tersusun atas jaringan-jaringan yang berfungsi untuk melihat, yaitu ada jaringan otot, ada jaringan ikat, dan jaringan saraf. Nah, berikutnya adalah sistem organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Jadi, antar organ yang satu dengan organ yang lain itu akan bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Nah, kita ambil contoh pada manusia ada sistem pernapasan, kemudian sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem otot, dan sistem pencernaan makanan. Ambil contoh adalah pada sistem pencernaan makanan.
Ya, di dalam sistem pencernaan makanan itu terdapat organ-organ yang berkumpul dan bekerja sama untuk menjalankan fungsinya, yaitu mencerna makanan. Ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sistem organ yang sudah dibahas tadi itu akan berkumpul membentuk organisme seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi, hewan, tumbuhan, dan manusia itu tersusun atas sistem organ yang berkumpul dan bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Jadi, anak-anakku, kita dapat menyimpulkan bahwa begitu berkompleksnya kita diciptakan dari jutaan sel hingga miliaran dan membentuk kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, baiklah anak-anakku, apabila video ini berguna, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.